Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Ihsanul Fauzi selaku dosen pengajar dari mata kuliah Pemrograman Dasar RK2. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Jafar Sofyan Firdaus dari kelas RK2 Pemrograman Dasar dengan NIM 163251055. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jawaban dari UAS saya. Dimulai dari kita panggil library yang dibutuhkan, ya sudah tersedia di template, lalu define max, ya max-nya, size-nya dan lain-lain sudah disediakan di template, struct date, struct square entry, struct game, lalu em, kata-kata yang ada di workbench, lalu kita awalkan word count sama dengan 5, lalu ya seperti ini sudah disediakan score NT, all of them, all of size, integer HFV count mulai dari 0, lalu di sini ada fungsi-fungsi yang sudah disediakan prototype-nya, lalu mulai dari integer main kita definisikan integer choice, ini do while untuk tampilan menunya atau tergantung dari pilihan dari user, lalu ada void print banner, void show menu, void draw main yang sudah disediakan. Jadi jika user atau pemain salah menebak kata, maka nyawanya akan berkurang dan akan memunculkan gambar hangman seperti ini kodenya. Lalu ada play game, kita definisikan variabel yang dibutuhkan, lalu kita um, arahkan atau definisikan indeks itu sama dengan ren atau angka acak yang merupakan yang ren angka acak hasil bagi dari word count. Jadi indeksnya ini indeks dari word bank-nya. Jadi misalkan acaknya 1000 hasil bagi dari 5, 0, maka dia mengambil dari indeks ke 0 dari word bank. Lalu learn learn g.secret untuk menghitung jumlah huruf dari katanya. Lalu kita definisikan g wrong-nya awalnya 0, g guess-nya untuk menghitung huruf yang ditebak user itu awalnya 0. Lalu kita display seperti ini underscore untuk huruf yang belum ditebak ya. Lalu ada masukkan nama, kita batasi 19 karakter ya dari namanya. Lalu kita gunakan fungsi to per str ini untuk mengkapitalkan nama. Lalu kata dipilih panjangnya seperti ini sesuai dengan len-nya. Lalu di sini ada jika while not wrong kurang dari max wrong atau belum menang atau is atau tanda seru is one ya. Jadi jika belum menang atau giwang, not wrong kurang dari max wrong atau ini n ya, logika n, maka kita draw hangman sesuai dengan jumlah salahnya, lalu printf katanya sesuai di display, lalu nyawanya ya max wrong kurangi j dot wrong, salah ditebak hurufnya ya ada salahnya sama dengan 0 ya, ini untuk fungsi agar hurufnya yang muncul di salah tebak bukan merupakan huruf yang benar. Lalu nah ini jika ada salahnya sama dengan 0 maka printf belum ada. Lalu ada fungsi while lagi, kita masukkan valid sama dengan 1, ini untuk mendapatkan inputan huruf dari user dan letternya kita spasikan, lalu ya harus A sampai Z, jika selain itu maka valid 0 ya, ini dijalankan ketika validnya itu sama dengan 0. Lalu if linear search ya seperti ini, kita gunakan linear search untuk mencari apakah hurufnya sudah pernah ditebak. Jika sudah maka sudah ditebak, coba cari huruf lain. Lalu resultnya kita masukkan ke fungsi proses guess. Lalu if result sama dengan 1 maka benar ya, jika tidak maka salah, nyawanya juga berkurang. Lalu jika menang maka seperti ini ya, kita masukkan ng atau alamat g ke fungsi is1. Seperti ini rumusnya, kita gunakan rumus sisa nyawanya dikali 100 dan jumlah hurufnya atau len kita kali 20 ya, seperti ini. Save score, kita save skornya, lalu jika else maka draw hangman, jurang game over. Ya saya lanjutkan, di sini ada fungsi proses guess ya. Jadi tujuan fungsi dari proses guess ini adalah memproses satu huruf tebakan dari pemain. Jadi fungsi ini menerima alamat dari struct game sehingga perubahan yang dilakukan dalam fungsi langsung berpengaruh ke data permainan aslinya. Ya fungsi ini masukkan huruf tebakan ke array sebagai key guess, lalu di tanda panah guess, lalu menuliskan kata rahasia di key secret menggunakan pointer. Jika hurufnya ditemukan ya, maka huruf tersebut dibuka pada posisi yang sesuai di key display ya, seperti ini. Lalu jika huruf tidak ditemukan sama sekali maka y ditambah 1
atau increment. Di sini mengembalikan nilai 1 jika tebakan benar dan 0 jika tebakan salah. Lalu ada fungsi linear search. Jadi fungsi atau tujuan dari fungsi linear search adalah di fungsi ini mencari satu huruf dalam array karakter secara berurutan dari indeks pertama sampai terakhir. Dalam program ini fungsi tersebut digunakan untuk dua hal. Pertama, untuk mengecek apakah huruf baru dimasukkan pemain sudah pernah ditebak sebelumnya di array giguess. Kedua, untuk mengecek apakah huruf yang ada di giguess termasuk salah satu huruf atau bukan saat menampilkan bagian salah ditebak. Jika huruf ditemukan, fungsi mengembalikan indeksnya. Jika tidak, maka fungsi mengembalikan -1. Lalu di sini ada fungsi isOne. Jadi tujuan dari fungsi isOne ini mengecek apakah pemain sudah berhasil menebak seluruh kata. Fungsi ini membaca isi display lalu mencari apakah masih ada karakter underscore ya. Berarti karakter underscore berarti masih ada huruf yang belum ditebak. Jika masih ada karakter underscore, fungsi menggunakan nilai 0. Ternyata belum menang. Jika tidak ada underscore lagi, fungsi mengembalikan 1. Ya, seperti ini, return 0, return 1. Artinya semua huruf sudah terbuka dan pemain menang. Parameter menggunakan const, karena fungsi ini hanya membaca data permainan, tidak mengubahnya. Jadi dia hanya membaca saja, tidak mengubah variabel apapun di dalam program. Lalu ada binary search. Tujuan dari binary search dalam program ini ya adalah mencari apakah sebuah kata sudah ada di word bank. Jadi ketika kita akan menambah kata, apakah kata itu sudah ada di word bank. Fungsi ini memakai binary search sehingga bank kata dalam keadaan terurut ya, jadi harus diurutkan terlebih dahulu. Fungsi ini bekerja dengan melakukan batas bawah dan batas atas seperti ini, dan indeks tengah mid. Kata di posisi tengah dibandingkan dengan kata target menggunakan string compare. Lalu jika kalian ditemukan, fungsi mengembalikan indeksnya. Jika tidak, maka fungsi mengembalikan -1. Lalu ada insert word sorted. Tujuan dari fungsi ini adalah mengembalikan kata baru ke dalam word bank atau menambahkan kata baru ke dalam word bank dengan tetap menjaga urutan alfabetis. Sini dipanggil setelah kata baru dipastikan belum ada dengan binary search tadi ya. Lalu ada bubble sort. Tujuan dari bubble sort adalah mengurutkan data LOVM ya berdasarkan jumlah skornya dari yang terbesar hingga terkecil. Lalu fungsi ini memakai algoritma bubble sort dengan dua perulangan for bersarang atau nested for. Setiap data skor bersebelahan dibandingkan, atau skor yang bersebelahan dibandingkan. Ya seperti ini. Jika posisi kiri lebih besar maka dipindahkan dan sebaliknya. Lalu ada void show hall of fame. Ya tujuannya menampilkan papan peringkat skor pemain ya urut sesuai dengan bubble sort tadi, diurutkan dulu seperti ini. Lalu save score adalah menyimpan skor pemain ke dalam hall of fame ya. Seperti ini. Fungsi mengecek apakah hall of fame sudah penuh. Jika belum penuh maka program meminta konfirmasi apakah skor ini disimpan atau tidak ya. Fungsi jika pemain melia maka fungsi mengambil tanggal saat ini menggunakan time, local time, lalu menyimpan nama, skor, dan tanggal ke array hall of fame. Setelah data masuk, hall of con atau of underscore con akan bertambah, dan tambah hall of fame diurutkan kembali menggunakan bubble sort of lalu of ya, bukan of. Lalu sini ada fungsi Edward untuk menambahkan kata ke bank kata. Ya seperti ini. Fungsi ini pertama mengecek apakah kapasitas web masih tersedia. Setelah itu program minta user memasukkan kata baru lalu mengubahnya menjadi huruf besar semua. Sini dia memvalidasi agar kata hanya berisi A sampai Z ya, tanpa angka ataupun simbol. Setelah itu input valid, program mengecek apakah kata tersebut sudah ada menggunakan binary search. Jika kata belum ada, program memanggil insert word sorted agar kata baru masuk ke alfabetis yang benar. Lalu yang terakhir ada to uppers. Fungsi to underscore upper underscore str. Ya, fungsi ini berfungsi untuk mengubah semua karakter dalam sebuah string menjadi huruf besar. Ya, di sini ada contoh outputnya seperti ini ya. Jika benar maka terus bertambah dan bertambah hurufnya di dalam sini. Nyawanya juga masih penuh. Ya, setelah semuanya ditemukan maka selamat, kamu menebak kata algoritma. Nyawa tersisanya 6, skornya segini. Apakah akan masuk ke hall of fame? Ya, maka di sini ya, tersimpan ya tanggalnya sesuai dengan tanggal masukan skornya. Lalu di sini ada contoh jika salah semua atau game over. Ya, di sini langsung dikasih tahu kata yang benarnya adalah motor. Lalu pilihan 2 hall of fame ya, di sini ada tampilan hall of fame-nya. Lalu pilihan 3 masukkan kata baru, saya masukkan robot. Ya, robot itu belum ada maka dimasukkan ke bank kata sesuai alfabetisnya juga. Lalu jika 3
jika 3 dan saya masukkan kata yang sudah ada, maka ada tampilan robotika sudah ada di bank kata. Lalu jika 0 maka keluar dari permainan. Ya, sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.